Hai, balik lagi di video terbaru saya. Kali ini saya mau recook masakan dari channelnya Iqben Krisna, yaitu cara membuat bolu yang dipanggang namun hasilnya kering dan lembutnya seperti kita membuat bolu kukus. Nah, kalau saya nyebutnya sih seperti Japanese cheesecake. Oke, langsung simak bahan-bahannya. Cuma ada 5 bahan, gampang banget buat diingat, yaitu butter sebanyak 3 sendok, gula pasir sebanyak 3 sendok makan, dan 5 sendok tepung terigu. Sendoknya yang peres atau kalau munjung cukup 3 sendok aja. Kemudian 6 sendok susu kental manis. Kalau pakai saset bisa pakai 2 saset susu kental manis. Dan untuk loyang saya pakai loyang yang bulat dan sudah diolesi minyak atau mentega, lalu diberi lapisan kertas di pinggir dan dasarnya supaya nggak lengket. Nah, untuk pengadukannya saya pakai yang manual, cocokan manual, manual juga nggak masalah. Dan untuk telurnya kita pakai 4 butir telur yang ukuran sedang atau kecil juga boleh. Oke, langsung kita mix semua bahannya. Ada butter, kita panaskan menggunakan api yang kecil, jangan terlalu besar takutnya gosong. Masukkan tepung terigu dan susu kental manis, panaskan menggunakan api yang sedang supaya tidak gosong. Aduk sampai rata, sampai kira-kira kadar air dari susu kental manisnya berkurang. Nah, sampai seperti ini, seperti bergerindil dan teksturnya agak seret. Langsung aja telurnya, yang 3 butir telur kita pisahkan kuning dan putih telurnya, dan yang 1 butir telur kita campurkan ke wadah yang lebih kecil. Nanti akan kita mix menggunakan adonan terigu yang tadi sudah kita olah sebelumnya. Oh ya, sekedar info, resep ini saya dapat dari sebuah channel bernama Iqben Krisna. Nah, nanti akan saya cantumkan link channelnya di description box beserta resepnya, karena saya udah nyoba dan hasilnya enak banget, makanya saya berani share untuk dibuat videonya. Nah, kalau udah terpisah semuanya, yang kuning telurnya kita mix menggunakan garpu, lalu dicampurkan dengan adonan terigu yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan adonannya tidak terlalu panas, kalau hangat nggak terlalu hangat supaya putih telurnya nanti nggak mateng. Aduk sampai rata, pastikan tidak ada yang bergerindil. Kalau perlu bisa juga disaring supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Setelah rapi dan tercampur rata, baru kita mix putih telurnya. Tambahkan gula sedikit demi sedikit. Ini speednya saya tambah cepet dalam pengocokan manualnya. Nah, kalau misalnya pakai mixer bisa pakai kekuatan yang sedang untuk menghindari tekstur putih telurnya yang bergelembung besar. Nah, seperti ini karena pakai mix manual jadi hasilnya kurang maksimal. Aduk terus sampai pucat dan kaku seperti ini, sampai soft peak. Nah, sampai ujung telurnya kalau kita tarik seperti kaku seperti ini. Nah, lihat di ujungnya seperti berjambul seperti itu, artinya sudah pas adonannya. Jangan terlalu lama mengocoknya, nanti adonan putih telurnya akan kacau atau keras. Nah, kita campurkan perlahan-lahan. Kita campurkan terlebih dahulu putih telurnya sedikit ke dalam adonan kuning telurnya. Untuk metode pengadukannya kita pakai metode aduk balik. Jangan langsung diaduk seperti biasa.
karena nanti putih telurnya bisa turun dan berair. Setelah tercampur rata, kita tambahkan perlahan-lahan. Ini menghindari supaya adonan putih telurnya tidak turun ketika kita campur dengan kuning telurnya. Seperti ini. Setelah rata, baru kita tambahkan ke adonan putih telurnya. Sebelumnya saya juga udah pernah nyoba cara buat cheesecake kukus yang hasilnya lumayan enak, dan kalau menurut saya kalau dikukus itu hasilnya tidak terlalu beresiko dan pastinya mengembang. Nah, untuk cheesecake ini sendiri, Japanese cheesecake, saya sebelumnya udah nyoba, tapi kalau untuk dikukus itu hasilnya kurang bagus, makanya berkali-kali dicoba nggak berhasil. Nah, pas ketemu ini resep dari sebuah channel Ben Krishna, pas dicoba hasilnya bagus banget, makanya saya berani untuk nge-share ke teman-teman semua. Jenis bolu ini sendiri sangat lembut, dan walaupun kita menggunakan panggangan, tapi teksturnya itu sangat lembut karena kita menggunakan teknik pengovenan yang berbeda. Setelah tercampur rata, langsung saja kita masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega atau margarin sebelumnya, dan di sisi lain kita panaskan oven untuk memanggangnya. Hentakan supaya menghindari ada gelembung di dalamnya. Sebelum memanggang, kita siapkan tatakan lebih besar seperti ini, dan kita isi air hangat atau air mendidih terlebih dahulu. Teknik ini disebut teknik Bain Marie untuk menghindari kegosongan dan menjaga kelembapan di dalam oven. Kita panggang selama 45 sampai 60 menit tergantung tingkat kematangan yang diinginkan. Kalau saran saya memanggang menggunakan api yang sedang cenderung panas selama 50 menit atau 1 jam juga nggak masalah. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, karena kita pakai kertas tadi, jadi nggak lengket sama sekali di pinggirnya, tinggal dicopot. Seperti ini hasilnya, seperti Japanese cheesecake ya kalau menurut saya. Kita beri topping coklat atau icing sugar supaya menarik. Nah, seperti ini hasil